Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Agribisnis. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang topik manajemen keuangan internasional. Ada 5 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah multinational corporation, yang kedua sistem moneter internasional, yang ketiga perkembangan sistem moneter internasional, yang keempat neraca pembayaran, dan yang kelima adalah kurs mata uang. Nah, multinational corporation atau perusahaan multinasional ini merupakan perusahaan yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa lebih dari satu negara. Artinya bahwa kegiatan perusahaan ini telah beroperasi di berbagai belahan dunia. Nah, biasanya perusahaan multinasional ini merupakan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kaum kapitalis global seperti Amerika, Jepang, Inggris, dan lain sebagainya. Di mana tujuan utama dari pembentukan perusahaan multinasional adalah untuk mencari keuntungan. Kita dapat lihat beberapa contoh perusahaan termasuk dalam multinational corporation seperti halnya Goodyear, Coca-Cola, Pepsi, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks multinational corporation, penting bagi kita untuk memahami keuangan internasional karena ekspansi perusahaan multinasional ke negara-negara yang sedang berkembang. Selain itu juga keuangan internasional ini penting bagi pelaksanaan ekspansi ide globalisasi dan juga dalam konteks perdagangan internasional ekspor impor. Nah, ekspansi perusahaan multinasional ke negara-negara berkembang itu biasanya didorong karena di negara-negara maju investasinya sudah mengalami kejenuhan, sehingga mereka mulai mencari negara-negara lain atau negara-negara berkembang sebagai target investasi. Selain itu juga negara-negara berkembang biasanya memiliki sumber daya alam yang melimpah, kemudian tenaga kerja yang murah, dan kapitalis birokrat. Selain itu juga negara-negara berkembang biasanya memiliki pasar yang potensial, kemudian sistem pajak dan kebijakan bea cukai yang relatif fleksibel, dan juga undang-undang perburuan yang masih lemah. Selain itu juga ekspansi perusahaan multinasional ke negara berkembang bisa didorong karena adanya jaminan investasi dan sistem perbankan. Ada 3 aliran aktivitas manajemen keuangan internasional. Yang pertama adalah aliran finansial. Ini mencakup arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua adalah aliran real, yaitu arus masuk barang baik berupa bahan baku, barang setengah jadi ataupun barang jadi, dan juga ada aliran budaya, yaitu arus masuknya ilmu pengetahuan, budaya, dan juga teknologi. Nah, dari hasil globalisasi perusahaan dan keuangan internasional ini ada beberapa keuntungan dan risiko yang bisa terjadi. Nah, keuntungannya antara lain kita bisa memanfaatkan comparative advantage dan juga terjadinya transfer of knowledge and technology. Sedangkan risiko-risiko yang mungkin muncul adalah uncertainty dari nilai tukar valuta asing dan juga risiko negara atau risk country. Nah, dalam hal ini manajemen keuangan internasional penting untuk dipahami agar kita bisa memprediksi kejadian dunia internasional dan juga dampaknya terhadap keuangan perusahaan internasional. Selain itu juga dapat mengetahui siklus ekonomi dunia, kemudian mengetahui karakter dari negara-negara maju dan juga memahami aliran dana dari negara maju ke negara-negara yang berkembang. Nah, dalam sistem perdagangan internasional yang dilakukan oleh multinational corporation ini, kita melakukan atau bersentuhan dengan sistem moneter internasional, di mana sistem moneter internasional itu mencakup struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian dalam menentukan nilai kurs atau nilai dari berbagai mata uang dunia. Nah, sistem tersebut dirancang oleh kaum kapitalis global melalui lembaga kapitalnya seperti International Monetary Fund ataupun World Bank. Nah, jika kita tinjau sejarah moneter internasional itu diawali dari adanya standar emas yang terjadi pada tahun 1821 hingga 1914. Nah, dalam sistem pasar mata uang emas ini, pemerintah masing-masing negara menjamin pertukaran mata uang ke jumlah tertentu dalam hitungan emas atau fixed rate. Nah, adapun nilai tukar atau exchange rate dari kedua mata uang tersebut
didasarkan pada perbedaan nilai ons emas antara dua mata uang. Nah, inilah yang menjadi alat standarisasi pertama mata uang dalam sejarah dunia. Kemudian sejarah moneter internasional juga diwarnai oleh periode Perang Dunia tahun 1918 dan 1940 ya, di mana penggunaan standar emas dalam sistem keuangan perdagangan internasional waktu itu berlangsung cukup panjang, termasuk ketika berlangsungnya Perang Dunia. Namun Perang Dunia membuat sistem moneter internasional ini menjadi terpengaruh dan mengalami kekacauan sehingga akhirnya ditinggalkan. Nah, ditambah lagi adanya berbagai masalah lain terkait supply and demand emas serta penentuan standar emas yang ditentukan oleh masing-masing negara. Akhirnya muncullah periode sejarah yang ketiga yang kita sebut sebagai periode Bretton Woods tahun 1945 dan 1971 ya, di mana negara-negara bekas kolonialis itu membentuk lembaga keuangan internasional untuk menyelamatkan perekonomian. Nah, pada akhir Perang Dunia Kedua, negara-negara sekutu yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Inggris itu berinisiatif untuk memperbaiki sistem keuangan global yang telah porak-poranda dan ditinggalkannya sistem standar emas. Nah, untuk membangun sistem moneter internasional yang lebih kuat sekaligus untuk mendorong liberalisasi ekonomi di seluruh dunia, maka pada tahun 1944 di Bretton Woods diadakanlah semacam pertemuan yang menghasilkan 3 poin utama, yaitu terkait metode nilai tukar tetap atau fixed exchange rates, kemudian US dollar akan menggantikan standar emas dan menjadi mata uang cadangan utama, serta pembentukan 3 badan internasional yang menaungi aktivitas perekonomian secara global dan menyeluruh, yaitu IMF atau International Monetary Fund, kemudian International Bank for Reconstruction and Development yang sekarang menjadi World Bank, dan juga General Agreement of Tariff and Trade atau GATT ya, yang sekarang menjadi World Trade Organization atau WTO. Nah, setelah itu kemudian masuk pada periode sistem kurs mengambang ya, tahun 1871 hingga sekarang, di mana pada sistem kurs mengambang, nah atau kita kenal juga dengan floating exchange rate system, nah ini ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa falas. Dan terakhir adalah sejarah moneter internasional pada sistem moneter Eropa. Nah, dalam neraca pembayaran, nah ini mencakup pembayaran atau penerimaan suatu negara pada negara lain akibat aktivitas ekspor impor dan juga arus modal masuk dari kapitalis global. Nah, dalam neraca pembayaran ini kita mengenal istilah nilai tukar yang terdepresiasi dan terapresiasi. Nah, jika penawaran uang naik, maka kita sebut nilai tukarnya terdepresiasi. Sedangkan jika permintaan uangnya naik, maka nilai tukarnya mengalami apresiasi. Nah, misalnya ini ya mekanisme pembentukan kurs mata uang, di mana kurs ini kan mencakup perbandingan nilai antar mata uang. Nah, jika harga mata uang itu semakin mahal, kita sebut mata uang itu mengalami apresiasi. Sedangkan jika harga mata uang itu semakin murah, maka dia mengalami depresiasi. Nah, misalkan di sini ada 2 mata uang, yaitu US dollar dan rupiah. Pada tahun 2010, 1 US dollar itu setara dengan 8.500 rupiah. Sedangkan tahun 2011, 1 US dollar itu setara dengan 9.000 rupiah. Nah, dalam kasus ini kita bisa katakan bahwa US dollar mengalami apresiasi, sedangkan rupiah mengalami depresiasi. Untuk keseimbangan kurs mata uang ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama 5 faktor ini. Yang pertama adalah laju inflasi, kemudian tingkat pendapatan, tingkat bunga, kontrol pemerintah, serta ekspektasi nilai di masa yang akan datang. Oke, untuk materi kali ini Anda bisa baca referensi yang tertera pada slide, dan untuk sesi berikutnya akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.